Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Riyad Kamil Hasimi dari Program Studi Kedokteran Umum 2019. Jadi, hari ini saya akan melakukan tugas mengganti praktikum pewarnaan bakteri dan jamur, di mana tugas mengganti adalah saya akan menjelaskan tata cara pelaksanaan praktikum pewarnaan bakteri dan jamur melalui PPT ini. Baik. Jadi, hari ini pada video ini saya akan membahas 4 tata cara jenis pewarnaan, yaitu yang pertama pewarnaan gram yang membedakan bakteri gram positif dan negatif. Selanjutnya adalah pewarnaan Ziel-Nielsen, di mana untuk melihat ketahanan asam dari suatu bakteri. Yang ketiga ada pewarnaan jamur menggunakan kalium hidroksida yang memastikan keberadaan jamur pada sediaan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada pewarnaan jamur menggunakan pewarna LPCB atau lactophenol cotton blue, yang dimana untuk pewarnaan tersebut untuk mengidentifikasi genus atau spesies dari jamur. Baik, pertama ada pewarnaan gram. Jadi pewarnaan gram ini bertujuan untuk melihat bentuk atau morfologi dari bakteri yang dan melihat reaksi dan sifat pewarnaan gram dari bakteri yang tersedia pada sediaan, apakah negatif ataupun positif. Jadi sifat kuman terhadap pewarnaan gram merupakan sifat penting untuk membantu determinasi suatu bakteri. Bakteri gram positif akan berwarna ungu, sedangkan yang negatif akan berwarna merah. Jadi perbedaan yang menyebabkan terjadi kedua hasil pewarnaan tersebut itu karena tebal tipisnya lapisan peptidoglikan dalam dinding sel bakteri. Bakteri gram positif mempunyai susunan dinding sel yang rapat dengan lapisan peptidoglikan yang terdiri dari 30 lapis. Jadi itu menyebabkan permeabilitasnya itu berkurang dan kompleks kristal violetnya tidak bisa keluar. Terus kalau bakteri gram negatif, dia punya lapisan peptidoglikan yang tipis. Dia hanya 1-2 lapisan. Terus susunan dindingnya tidak rapat. Jadi permeabilitas dinding selnya itu lebih besar. Jadi masih memungkinkan terlepas kompleks kristal violetnya tadi. Itu yang menyebabkan dia dapat uh, bisa menjadi warna merah dan tidak menjadi warna biru. Jadi alat yang digunakan dalam pemeriksaan pewarnaan bakteri gram adalah pertama ada objek glass atau kaca benda, lalu ada OC atau sengkelit, selanjutnya ada pipet tetes, lalu ada lampu Bunsen, selanjutnya ada rak preparat, lalu ada mikroskop. Lalu bahan yang digunakan adalah biakan bakteri A dan B pada agar yang miring, lalu ada larutan garam fisiologis, lalu ada satu set pewarna gram. Jadi pada satu setnya ada pewarna yang berbeda-beda. Lalu ada minyak imersi untuk mikroskopnya. Jadi cara kerjanya bisa dilihat di sini. Pertama, ambil kaca benda, bersihkan dengan melewatkan di atas lampu Bunsen 2 hingga 3 kali. Lalu beri tanda kaca benda masing-masing A dan B dengan spidol permanen atau label pada tepi kaca benda. Lalu yang ketiga, gambar bentuk elips pada bagian bawah di tengah-tengah kaca benda sebagai panduan untuk meletakkan suspensi bakteri. Lalu yang keempat, teteskan air garam fisiologis pada bagian tengah elips tersebut pada kaca benda A dan B. Lalu yang kelima, ambil satu OC biakan bakteri dan suspensikan dengan air garam fisiologis pada kaca benda A dan B. Lalu yang keenam, buat preparat yang tipis dengan rata dari bakteri A pada kaca benda A dan bakteri B pada kaca benda B. Lalu gerakan lingkar keluar dari penanda elips yang tadi dibuat. Lalu keringkan preparat dengan suhu kamar atau difiksasi dengan melewatkan kaca benda di atas lampu Bunsen. Selanjutnya dikeringkan preparatnya selanjutnya letakkan kaca bendanya di atas preparat. Baru tuangkan dengan larutan kristal violet. Baru didiamkan dulu 1 hingga 2 menit. Selanjutnya buang zat warna, dicuci dengan air yang mengalir. Lalu teteskan seluruh preparat dengan larutan Lugol. Dibiarkan lagi selama 30 detik. Selanjutnya, buang larutan Lugol dan bilas preparat dengan air yang mengalir. Baru lunturkan preparat dengan alkohol 96%. Sampai semua zat warnanya luntur dan segera
Langsung cuci tangan habis itu. Baru habis itu teteskan zat warna kontras yaitu larutan safranin, tunggu lagi selama 2 menit, buang zat warna, cuci lagi dengan air mengalir, baru keringkan preparat dengan cara mengangin-anginkan. Lalu yang terakhir periksa di bawah mikroskop dari perbesaran yang lemah hingga yang kuat dengan menggunakan minyak imersi. Jadi jika berwarna biru maka bakterinya gramnya positif. Terus kalau warna merah berarti bakterinya gramnya negatif. Selanjutnya ada pewarnaan Ziehl-Neelsen atau biasa disebut pewarnaan tahan asam. Itu tujuannya untuk melihat sesuai namanya ketahanan asam dari bakteri yang tersedia pada sediaan. Jadi kalau misalnya dengan pewarnaan-pewarnaan, bakteri yang tahan asamnya akan berwarna merah, sedangkan bakteri yang tidak tahan asam akan berwarna biru. Jadi sifat tahan asam ini disebabkan karena adanya asam mikolat yang terikat dalam dinding sel. Dinding sel bakteri yang tahan asam ini terdiri dari peptidoglikan, arabinolaktan, dan lipid, sedangkan 50% dari lipidnya adalah asam mikolat. Ya, jadi alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan pewarnaan Ziehl-Neelsen adalah objek glass atau kaca benda, OC atau sengkelit, masker, lampu bunsen, rak preparat, dan mikroskop. Lalu bahannya ada biakan bakteri atau sputum yang di dalam ini. Lalu ada satu set pewarna BTA atau ZN. Ada minyak imersi. Tata caranya, pertama pakai masker untuk perlindungan diri. Lalu langsung ambil kaca benda, bersihkan dulu dengan melewatkan di atas lampu bunsen, baru teteskan air garam fisiologis pada tengah kaca benda. Baru kita buat preparat yang tipis dan rata. Baru keringkan preparat pada suhu kamar, baru fiksasi lagi dengan dilewatkan lagi di atas lampu bunsen. Letakkan kaca benda datar di rak preparat yang sudah disediakan, baru tuangkan larutan carbofusion sampai menutupi seluruh permukaan kaca benda tadi. Selanjutnya dilewatkan di atas nyala api sampai zat warna tersebut mengeluarkan asap, tapi tidak sampai mendidih. Jadi sampai mengeluarkan asap aja, jangan sampai dia mendidih. Baru ulangi sebanyak 3 kali, baru biarkan sampai 5 menit. Habis itu buang zat warnanya dan bilas preparat dengan air mengalir, baru lunturkan zat warna dengan alkohol asam sampai semua zat warna larut, baru segera cuci dengan air mengalir, baru tuangkan preparat dengan larutan metilin blue, biarkan dulu hingga 30 detik, cuci dengan air mengalir dan keringkan, baru amati di bawah mikroskop dengan perbesaran lemah hingga kuat, yaitu perbesaran 1000 kali lipat dengan minyak imersi. Dari bakteri yang tahan asam akan berwarna merah, sementara yang tidak tahan akan berwarna biru. Seperti yang saya jelaskan awal. Selanjutnya ada pewarnaan KOH. Pewarnaan KOH ini tujuannya untuk memastikan ada jamur atau enggak pada sediaan tertentu. Jadi ini salah satu teknik paling sederhana, yaitu untuk membuat sediaan jamur yang berasal dari kerokan lesi atau sedikit eksudat dan kemudian diwarnai dengan larutan KOH 10%. Protein lemak dan banyak polisakarida akan terlarut atau terhidrolisis secara ekstensif dan jaringan terlihat jernih. Tapi dinding sel dari kebanyakan fungi tetap utuh dan dapat dilihat. Hal ini disebabkan adanya alkali resistan glukan. Jadi alatnya ini kurang lebih sama seperti tadi, tapi ada tambahan jarum inokulasi. Jadi jarum inokulasi ini mirip seperti OC. Kalau OC ujungnya melingkar, tapi kalau jarum inokulasi ini lurus dia. Bahannya ada cairan vagina dan larutan KOH 10%. Ya, cara kerjanya gunakan OC, ambil satu tetes larutan KOH 10%, baru letakkan pada objek glass, baru panaskan OC-nya. Ambilkan spesimen klinik yang sudah tersedia, baru kemudian campurkan dengan KOH 10% pada objek glass tadi. OC dipanaskan kembali, baru sediaan ditutup dengan cover glass. Panaskan beberapa saat di atas api, sediaan siap dilihat di bawah mikroskop mulai besaran 10 sampai 10 kali 45. Jadi yang dicari sini ada hifa atau spora sesuai dengan tujuan awal tadi. Baru pewarnaan terakhir ada LPCB atau lactophenol cotton blue yang tujuannya untuk identifikasi genus atau spesies jamur. Selain itu LPCB juga bisa buat latihan untuk buat sediaan yang berasal dari kultur jamur.
Alatnya sama seperti tadi. Lalu bahannya kultur jamur A dan B, lalu ada pewarna LPCB. Cara kerjanya, panaskan OC dengan lampu bunsen, ambil larutan LPCB dan letakkan pada objek gelas. Panaskan jarum inokulasi, dinginkan sebentar, ambilkan sedikit koloni jamur pada kultur dengan jarum inokulasi. Usahakan mengambil bagian miseliumnya aja. Tapi jangan sampai melukai medium. Campurkan dengan larutan LPCB pada objek gelas tadi. Selanjutnya tutup dengan cover glass, baru periksa di bawah mikroskop dari perbesaran 10x10 sampai 10x45. Bandingkan kesetiaan kultur A dan B. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada video ini. Apabila ada kekurangan mohon diluruskan dan mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.